Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sukma Nabila. Kali ini kita akan membahas persamaan diferensial materi ketiga, yaitu yang pertama persamaan diferensial dengan koefisien linier tidak homogen. Seperti itu, jadi bentuk umumnya yaitu AX plus BY plus C, DX plus PX plus QY plus R, DY sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial dengan koefisien linier tidak homogen ini ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama bisa A per P tidak sama dengan B per Q, C tidak sama dengan 0, dan R tidak sama dengan 0. Yang kedua bisa A per P sama dengan B per Q sama dengan lambda. Untuk K, AX plus BY plus C plus R DX plus AX plus BY plus C DY sama dengan 0. Nah, untuk yang ketiga bisa C sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Itu sama dengan PD homogen atau persamaan diferensial homogen. Baik teman-teman, kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan jawab umum persamaan diferensial 3Y min X dy per dx sama dengan 3X min Y plus 4. Oke, untuk menyelesaikan ini langsung saja. Menjadi 3Y min X dy per dx sama dengan 3X min Y plus 4. Kita kali silang. Menjadi 3Y min X dy sama dengan 3X min Y plus 4 dx. Terus kita masukin jadi 3X min Y plus 4 sama dengan U. Untuk 3dx min dy sama dengan du. 3y min x sama dengan v atau sama dengan min dx plus 3dy sama dengan dv. Atau menjadi 3y min x sama dengan v, dx min 3dy sama dengan dv. Kita peroleh A-nya yaitu 3, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan min 3, dan R-nya sama dengan 0. Bisa langsung kita masukin, jadi dx-nya sama dengan du, dx-nya sama dengan du, dv min 1 min 3 per 3, 1 min 1 min 3, sama dengan min 3 du plus dv per min 8. Yang kedua, kita cari dy-nya yaitu 3, 1 du dv per 3, 1 min 1 min 3 menjadi min du plus 3 dv per min 8. Bentuk persamaan diferensialnya menjadi u dikalikan dengan min 3 du plus dv per min 8 plus v dikalikan dengan min du plus 3 dv per min 8 sama dengan 0. Sehingga menjadi u min 3 du plus dv ditambah v dikalikan dengan min du plus 3 dv sama dengan 0. Menjadi min 3u du plus u dv min v du plus 3 dv dv sama dengan 0. Min 3u min v dikalikan dengan du plus u plus 3v dikalikan dengan dv sama dengan 0. Bentuk umum persamaan diferensial tersebut menjadi v sama dengan zu, sehingga dv sama dengan zdu plus u dz. Yang kedua itu u sama dengan zv, menjadi du sama dengan zdv plus v dz. Nah, langkah pertama yang teman-teman kita pilih salah satu, misal u-nya sama dengan vz, menjadi du sama dengan z dv plus v dz. Langkah kedua itu kita substitusikan ke persamaan diferensial awal, maka menjadi min 3u min v dikalikan dengan du plus u plus 3v dikalikan dengan dv sama dengan 0. Selanjutnya menjadi min 3vz min v
dikalikan dengan V dz plus Z dV plus VZ plus 3V dikalikan dengan dV sama dengan 0 dikali dengan 1 per V. Menjadi min 3Z min 1 dikalikan dengan V dz plus Z dV plus Z plus 3 dikalikan dengan dV sama dengan 0. Sehingga menjadi min 3VZ min V dikalikan dengan DZ plus min 3X pangkat 2 min Z dV plus Z plus 3 dV sama dengan 0. Nah, teman-teman ingat bahwa min 3Z min 1 per Z plus 1 dikalikan dengan Z min 1 dz sama dengan 1 per Z plus 1 plus 2 per Z min 1. Lalu, mengerjakannya menggunakan cara persamaan diferensial variabel terpisah. Kita integralkan yaitu min 3Z min 1 per Z plus 1 dikalikan dengan Z min 1 dz ditambah integral dari 3 per V dV sama dengan C. Lalu kita integralkan lagi menjadi 1 per Z plus 1 plus 2 per Z min 1 dz plus 3 ln V sama dengan ln C. Sehingga ln Z plus 1 plus 2 ln Z min 1 plus 3 ln V sama dengan ln C. Ln Z min 1 plus ln Z min 1 pangkat 2 plus ln V pangkat 3 sama dengan ln C. Ln Z plus 1 dikalikan dengan Z min 1 pangkat 2, kita kurangkan dengan V pangkat 3 sama dengan ln C. Sehingga Z plus 1 dikalikan dengan Z min 1 pangkat 2 dikali V pangkat 3 sama dengan C. Jadi hasilnya U per V plus 1 dikalikan dengan U per V min 1 pangkat 2 V pangkat 3 sama dengan C. Sehingga U plus V dikalikan dengan U min V pangkat 2 per V kali V pangkat 2 dikalikan dengan V pangkat 3 sama dengan C. Kita dapatkan U plus V dikalikan dengan U min V pangkat 2 plus C. Sehingga 3X min Y plus 4 plus X min 3Y. Kita kalikan dengan 3X min Y plus 4 min X plus 3Y pangkat 2 sama dengan C. Menjadi 4X min 4Y plus 4 dikalikan dengan 2X plus 2Y plus 4 pangkat 2 sama dengan C. Sehingga bisa menghasilkan 16 dikalikan dengan X min Y plus 1 dikalikan dengan X plus Y plus 2 pangkat 2 sama dengan C per 16. 16 dikalikan dengan X min Y plus 1 dikalikan dengan X plus Y plus 2 pangkat 2 itu hasilnya menjadi C bar per 16 sama dengan C bar. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial biasa dikatakan eksak apabila ada syaratnya. Nah, apa itu syaratnya? Yaitu do M per do Y sama dengan do N per do X. Nah, bagaimana kalau tidak sama? Nah, berarti itu tidak bisa dikatakan eksak. Kita langsung saja ke contoh soal. Perhatikan persamaan berikut. 3X plus 2Y dx plus 2x plus y dy sama dengan 0. Selidiki apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak. Bila iya, carilah solusinya dan bagaimana cara menjawabnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yaitu yang pertama kita tulis kembali soalnya, yaitu 3x plus 2y dx plus 2x plus y dy sama dengan 0. Selanjutnya kita beri tanda mana yang M, mana yang N, mana itu dx dan dy-nya. Seperti diketahui,
M-nya itu adalah 3x plus 2y dx, dan N-nya itu adalah 2x plus y, dan dy-nya setelah itu kita turunkan M-nya terhadap y, maka do M per do y sama dengan 2, do N per do X itu sama dengan 2, karena do M per do Y sama dengan do N per do X, maka persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial eksak. Oke, jika sudah terbukti persamaan diferensial tersebut adalah eksak, maka kita bisa langsung mencari solusinya. Nah, caranya kita bisa integralkan, yaitu integral M terhadap dx atau integral M terhadap dy. Nah, di sini saya memilih mengintegralkan M terhadap dx. Menjadi U sama dengan integral M dx plus ky itu sama dengan integral dari 3x plus 2y dx plus k kali y sama dengan 3 per 2x pangkat 2 plus 2xy plus k kali y. Nah, setelah itu kita turunkan fungsi U-nya, yaitu do U per do Y sama dengan N. Menjadi do dikalikan dengan 3 per 2x pangkat 2 plus 2xy plus k dikalikan dengan y per 2y itu sama dengan N. Langkah selanjutnya, yaitu kita turunkan menjadi 2x plus dk pangkat dk dikalikan dengan y per dy sama dengan N. 2x plus dk kalikan dengan y per dy yaitu menghasilkan 2x plus y, sehingga dx dikalikan dengan y per dy itu sama dengan y. Kita integralkan kedua ruas, yaitu dk dikalikan dengan y per dy sama dengan integral y. K dikalikan dengan y sama dengan 1 per 2y pangkat 2 plus c. Kita substitusikan menjadi 1 per 2y pangkat 2 plus c ke dalam persamaan, yaitu U dikalikan dengan x, y sama dengan 3 per 2x pangkat 2 plus 2xy plus k dikalikan dengan y, yaitu menghasilkan 3 per 2x pangkat 2 plus 2xy plus 1 per 2y pangkat 2 plus c. Jadi, solusi persamaan diferensial eksak tersebut adalah dengan mensubstitusikan nilai k dikalikan dengan y sama dengan 1 per 2 y pangkat 2 plus c ke dalam persamaan, yaitu U x, y sama dengan 3 per 2x pangkat 2 plus 2xy plus ky. Setelah itu kita masukkan ke persamaannya menjadi U x, y sama dengan 3 per 2x pangkat 2 plus 2xy plus setengah y pangkat 2 plus c, di mana c itu adalah suatu bilangan konstanta. Baik, untuk selanjutnya kita ke materi persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Faktor integrasi ini digunakan jika metode integrasi langsung maupun pemisalan variabel gagal menyelesaikan persamaan diferensial. Yang kedua, syarat menggunakan metode faktor integrasi ini, yang pertama, persamaan orde 1. Turunan tertinggi adalah turunan pertama. Yang kedua, persamaan linear. Tidak ada perkalian dua variabel berbeda atau sama. Bentuk khususnya yaitu dy per dx plus pxy sama dengan qx. Faktor integrasinya mu sama dengan epsilon pangkat integral px dx. Maka metode faktor integrasinya yaitu yang pertama, mengalihkan persamaan diferensial awal dengan faktor integrasi pada kedua ruas.
Yang kedua, dengan cara tersebut, di ruas kiri kita mendapatkan persamaan mu y sama dengan integral mu q x dx. Maka kita mendapatkan persamaan untuk y adalah y sama dengan integral dari faktor integrasi qx dx per faktor integrasi. Baik, selanjutnya materinya kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini terdapat dy per dx plus y sama dengan epsilon pangkat x pangkat min x. Dan berdasarkan kedua syarat itu, syarat yang pertama harus merupakan persamaan orde 1. Di sini bisa kita lihat bahwa turunan tertinggi itu adalah turunan pertama. Jadi teman-teman untuk syarat yang pertama ini memenuhi ya. Nah, jadi untuk syarat yang kedua, ini tidak ada perkalian dua variabel. Ini juga tidak ada, jadi memenuhi. Selanjutnya, kita akan mencari Px dan Qx. Nah, dari bentuk persamaan umumnya yaitu Px dan Qx, jadi kita ketahui di sini Px-nya yaitu 1 dan Qx-nya sama dengan epsilon pangkat min x. Selanjutnya kita mencari faktor integrasinya. Faktor integrasi sama dengan epsilon pangkat integral Px dx sama dengan epsilon pangkat integral Px-nya yaitu 1 dx sama dengan epsilon pangkat x. Nah, lalu teman-teman kita mencari y-nya yaitu y sama dengan integral dari faktor integrasi qx dx per faktor integrasi yaitu integral epsilon pangkat x dikalikan dengan epsilon pangkat min x dx per epsilon pangkat x sama dengan integral 1 dx per epsilon x pangkat x sama dengan y yaitu x plus c per epsilon pangkat x, di mana c-nya itu adalah suatu bilangan konstanta. Baik teman-teman, itu materi yang ketiga dari saya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.